Kita malam ini adalah memahami makna hikmah, dan hikmah itu adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah, sebagian orang atau ulama membedakan antara ilmu dan hikmah. Tidak semua orang yang punya ilmu dia punya hikmah, tetapi hikmah itu biasanya lewat ilmu. Jadi oleh kerana itu jemaah yang dirahmati Allah, Allah ketika mensifati dirinya dalam surah Al-Baqarah pada awal-awal ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebutkan bagaimana para malaikat berkata, mereka mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, ya Allah, kami tidak ada ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, dan engkaulah ya Allah zat yang maha punya ilmu dan maha punya hikmah. Jadi dalam ayat itu dibedakan antara ilmu dan hikmah. Sepintas gambaran bahawa ilmu ini kan diterjemahkan secara harfiah pengetahuan, sesuatu yang konkret, yang terukur, yang orang dapat menilai, yang orang dapat memahami, mengetahui ini orang alim, ini orang punya ilmu, orang mengetahuinya. Tapi al-hikmah adalah sesuatu ma wara al-haqiqah, sesuatu di balik yang tersurat. Kalau gedung ini, masjid ini adalah sesuatu yang tersurat, ini adalah ilmu. Tapi di balik masjid ini ada sesuatu yang disebut al-hikmah. Maka manusia biasanya hanya bisa melihat, wah besar sekali ya, mereka hanya melihat yang tersurat. Tetapi jarang manusia itu yang bisa melihat yang tersirat. Ketika musibah terjadi, ya Allah, dia sudah menggambarkan kerugian, tapi di balik itu semua kadang-kadang ada sejuta makna dan kenikmatan, yang itu semua hanya dipahami oleh orang yang punya hikmah. Kalau orang berilmu akan berkesan, tapi orang yang punya hikmah kesannya tidak pernah akan habis. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama secara umum gambaran ilmu dan hikmah. Yang kedua, al-hikmah adalah al-atharu minal amal. Hikmah itu adalah dampak daripada amal perbuatan manusia. Jadi ilmu untuk diamalkan, ilmu untuk diamalkan, karena ilmu dengan amal itu adalah memiliki kata yang sama. Jadi ilmu ain lam mim, amal ain mim lam, jumlah hurufnya sama, katanya sama, semua sama, hanya beda letaknya. Ilmu lam di awal, amal mim dahulu. Artinya sebelum ada mim lebih dahulu ada lam, sebelum ada amal lebih dahulu ada ilmu. Ketika ilmu lalu diamalkan dalam perbuatan, akan melahirkan sebuah hasil yang disebut dengan al-hikmah. Ilmu, amal, dan hikmah. Maka orang yang berilmu tidak beramal, maka ilmunya tidak pernah menghadirkan hikmah. Ilmu kering, ilmu seperti sesuatu pohon yang tiada berbuah. Jadi hikmah adalah buah dari suatu ilmu. Semakin kita pandai menyiram ilmu, semakin banyak kita buah yang kita hasilkan. Jemaah yang rahmatullah, kita kira-kira tanam pohon tu butuh pohon atau butuh buah? Dua-dua butuh. Pohon agar rindang, tapi buah agar kita bisa menikmatinya. Jadi tidak cukup hanya punya ilmu, tapi haruslah punya hikmah. Apa bedanya orang yang punya ilmu dengan punya hikmah?
Orang punya ilmu dia akan menyampaikan apa saja yang dia miliki keilmuannya. Tapi orang punya hikmah, dia tahu kapan dia sampaikan. Kalau orang meninggal, apa yang layak disampaikan. Kalau orang kawin, apa yang layak kita sampaikan. Jangan ucapan pada orang meninggal kita bawa pada orang kawin, tak cocok. Kepa dalam kawin, nyok tengok kan mati. Aku baik dalam kau jadi. Jangan jadi dalam kawin. Gara-gara tidak sampai hikmah dalam penyampaian. Maka oleh kerana itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menata kata hikmah ini, orang-orang bijak mengatakan likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada ucapannya. Setiap ucapan ada tempatnya. Jadi ada hal-hal yang layak kita sampaikan kepada anak-anak belia, ada yang cocok pada orang dewasa, lain lagi pada orang tua. Jadi semuanya ada tempatnya, ada waktunya. Kemampuan menyampaikan tempat dan waktu itu disebut dengan Al-Hakim, orang yang punya hikmah. Sebagai contoh jemaah dirahmati Allah, kalau kita mengajarkan anak kan sering biasanya bahasanya agak kasar sedikit lah. Hang kaja. Jadi beda dengan orang hikmah punya cara dia. Kalau orang hikmah punya cara, dia kadang-kadang bukan dengan bahasa verbal, tapi lebih dengan bahasa badan. Bukan dengan bahasa teori, tapi dengan lebih pada bahasa aplikasi. Kan sering kita ceritakan Luqman Al-Hakim, sering orang ceritakan bagaimana berkisah beliau dengan keledainya. Dengan keledainya, ketika beliau hendak menggambarkan bagaimana manusia akan melihat kita sebagai hamba, jadi beliau membawa anaknya dengan keledainya. Beliau tidak akan mengurai satu persatu, tapi beliau akan menceritakan perilaku manusia. Jadi ketika beliau jalan dengan keledainya, kata beliau, nak naiklah engkau pada keledai ayah, biarlah ayah berjalan. Lewat satu kaum mengatakan, alah, anak ini ya tidak ada akhlak ni. Anak ini keledai juga. Ayahnya jalan kaki, dia naik keledai, berarti dia keledai juga. Jadi sudah begitu, kemudian Luqman mengatakan, kalau begitu nak begini, kamu yang jalan kaki, biar ayah yang naik keledai. Lah ketemu kaum yang lain mengatakan, oh ini rupanya ayah yang keledai ini. Anak jalan kaki, dia naik. Macam mana ayah kayak gini ni? Keledai itu. Nak, kalau begitu kita dua-dua naik keledai. Engkau naik depan, ayah naik belakang. Lewat kaum yang lain mengatakan, oh rupanya dua-dua keledai, ayah sama anak. Masa binatang kecil begini dua-dua dinaiki, apa nak sayang tuan? Apa nak sayang mak keledai? Akhirnya, nah kalau begitu kita balik. Sekarang keledai yang naik kita. Tadi kita naik keledai, sekarang biar keledai yang naik kita. Akhirnya naik keledai, dibawalah keledai. Memang sama di atas sebuah dua-dua keledai. Masa keledai enggak dinaikin? Keledai dibawa, kan keledai juga ni, enggak ada akalnya. Jadi rupanya anaknya paham bahawa di hadapan manusia apapun tidak akan ada yang cocok. Kita naik salah, enggak kita naik salah. Jadi nak, kalau kau mencari kerelaan manusia, engkau tidak pernah direlakan. Maka dalam istilah hikmahnya, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Mencari kesenangan, kerelaan manusia, sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan. Jadi bagaimana juga ya, carilah engkau ridha Allah. Allah akan senang. Bila kau kurang, Allah akan tambal. Bila kau lebih, Allah akan apresiasi. Allah sangat pandai memberikan ucapan terima kasih kepadamu. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, inilah gambaran hikmah bagaimana Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya. Lain lagi ketika beliau mengajarkan tuannya.
Karena Luqman ni seorang muda Afrika, hitam. Yang putih semua giginya. Ini semua hitam. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada suatu hari kata tuannya, Luqman, ini ada 1 ekor kambing. Kau sembelihlah kambing ini. Nanti bawalah ke saya bahagian dagingnya yang terbaik. Sembelih Luqman, dia bawa hati. Tuan, ini daging yang terbaik. Apa Luqman? Hati tuan. Hati kambing. Enak. Tak lama kemudian kata tuan, Luqman, ini ada satu lagi ni. Nyona sabot. Jadi, kau bawa sembelih. Terus ambil daging yang paling buruk. Sembelih Luqman. Dia bawa, tuan, ini daging yang paling buruk. Apa itu? Hati tuan. Kamu kok bodoh aja. Jadi kau bilang terbaik, ini hati. Buruk juga hati. Itulah tuan, baik buruk akan tergantung kepada hati. Baik itu juga hati, buruk juga hati. Bukan hatinya yang penting, tapi apa isi dalam hatinya itu. Jadi inilah Luqman mengajarkan tuannya. Sebenarnya Luqman hendak mengatakan, tuan, kita ini bukan baik pada wajah kita, bukan pada paras kita, bukan apapun, tapi ada pada hati kita. Tanpa tersadari tuan itu sudah memahami maksud Luqman. Luqman tidak mau mengajarkan tuannya, kan tidak mungkin budak mengajarkan tuannya, tidak mungkin. Tetapi Luqman mengajarkan dengan cara hikmah. Jadi jemaah rahmati Allah, mungkin di hadapan kami ini banyak orang yang punya hikmah. Yang hikmah itu tidak orang ketahui orangnya. Kalau orang punya ilmu banyak tahu, mungkin kuat hafalannya, mungkin kuat idraknya, tapi yang hikmah tak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah saja yang tahu. Jadi inilah jemaah rahmati Allah, manusia sering melihat yang tersurat, orang hakim sering melihat yang tersirat. Manusia sering lihat yang nyata, orang hikmah sering lihat yang dibalik, yang maya. Jadi inilah jemaah rahmati Allah ketika Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha. Hikmah ini tidak diberi kepada sembarang orang. Allah pilih kepada yang siapa yang dikehendaki. Tapi kata Allah ketika orang dapat hikmah ini, wa may yu'tal hikmata, siapapun yang Allah berikan hikmah kepadanya, faqad utiya khairan katsir. Artinya dia sudah dianugerahkan oleh Allah sebuah nikmat yang sangat besar. Khairan katsira, bukan khairan qalila, tapi khairan katsiran. Dia kebaikan yang banyak. Dia bisa hidup dengan keluarganya, indah hidup dengan taulan-taulannya, enak hidup dengan familinya, segar juga dengan teman-teman kerjanya. Dalam dunia dia bisa istirahat dengan baik, masuk syurga juga dengan kehidupan yang abadi. Jadi inilah hikmah yang menjadi buruan orang-orang baik. Jadi orang baik selalu memburu sebuah keadaan yang disebut al-hikmah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Qurtubi ini beberapa ulama mencoba menggambarkan banyak makna hikmah itu. Jadi ada 2 makna yang telah kita sampaikan. Tapi karena hikmah ini adalah sebuah makna yang besar. Jadi sebuah makna yang besar, orang bisa pahami banyak. Lagi umpamanya air itu kan memiliki makna yang banyak. Dia bisa sebagai alat minum, dia juga bisa makanan, bisa sebagai terapi obat-obatan. Jadi sudut mana kita melihat air. Ya, kalau kita kotor, dia sebagai alat pembersih. Kalau kita bernajis, sebagai alat pensuci, kan begitu. Kalau kita haus, sebagai alat dahaga. Kalau kita lapar, sebagai makanan yang istimewa. Jadi karena air adalah sesuatu yang istimewa, maka air memiliki makna lebih dari satu. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala ta'qilun. Kami jadikan kehidupan dari air, tidakkah engkau memikirkannya? Jadi hidup yang begitu luar biasa ini rupanya itu adalah air. Jadi hikmah ini adalah air kehidupan. Orang yang punya air maka bisa hidup di mana saja. Tapi orang yang punya segala-galanya tanpa air
tak bisa hidup tanpa adanya. Jadi jemaah rahmatullah, hikmah adalah air dalam kehidupan. Guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha. Jadi yu'ti ini mana yu'allim, Allah mengajarkan. Bagaimana Allah mengajarkan kita? Allah mengajarkan kita dengan cara Allah. Mungkin Allah ilhamkan dalam tubuh kita, mungkin Allah ajarkan tanpa kita sadari. Siapa yang mengajarkan kita makan? Allah yang mengajarkan. Pokoknya saya kadir tamu yunin. Sopono Allah yang mengajarkan kita. Siapa yang mengajarkan itik untuk berenang? Allah yang mengajarkan mereka. Mana ada pelatihan itik berenang? Kan ada. Tidak ada. Jadi ini mah ada yang Allah ajarkan langsung. Ya. Jadi kata Al-Qurtubi, yu'allimuha, Allah yang mengajarkan hikmah itu. Ilmu kita belajar. Ilmu kita, hikmah Allah yang ajar. Jadi ilmu adalah wasilah jalan menuju hikmah. Kenapa? Karena hikmah nanti Allah yang ajarkan kita. Jadi makanya kita harus bersabar. Cari ilmu bersabar. Ilmu bukan pada banyaknya, ilmu adalah pada amalnya. Jadi ketika kita sudah mengamalkan ilmu, maka ada harapan kita untuk mendapatkan hikmah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kita berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang dapat ilmu lalu mampu mengamalkan apa yang aku dapatkan. Allah yang dimuliakan oleh Allah, guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengajarkan hambanya siapa yang dikehendakinya. Waqtalafal ulama'u fi al-hikmah. Ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan al-hikmah. Ada satu pendapat As-Suddi mengatakan al-hikmah itu adalah an-nubuwah. Artinya Allah memberikan kenabian. Kenabian ini kan hanya orang-orang khusus, orang-orang yang sempurna. Nabi itu adalah orang yang sempurna, sempurna jasmaninya dan sempurna rohaninya. Jadi Nabi itu sempurna jasmani dan rohani. Maka Allah Subhanahu wa taala, inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd Allahu sami'un 'alim. Jadi rupanya inna Allah astafa, untuk nubuwah ini Allah pilih. Astafa ini kan jernih maksudnya. Safa, safwah, safwan, jernih. Ya, jadi makanya setelah dipilih, dibersihkan, oh inilah orang-orang yang diangkat Nabi. Nah, seleksinya luar biasa. Jadi dari sekian miliar manusia hanya 313 mereka yang menjadi Rasul. Hanya 1200-an yang menjadi Nabi. Artinya dari sekian miliar manusia, merekalah orang-orang Al-Mustafa yang terpilih dalam seleksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu sempurna amalnya, sempurna imannya, sempurna akhlaknya. Inilah para nabi. Jadi jemaah rahmati Allah, itu makna yang pertama. Al-hikmah maknanya an-nubuwah. Itu makna yang kedua jemaah rahmati Allah. Qala Ibnu Abbas, al-hikmatu al-ma'rifatu bil Qur'ani. Hikmah ini adalah sebuah pemahaman tentang Al-Quran. Jadi orang yang paham Al-Quran, paham hukumnya, paham nasakh mansuhnya, paham mana muhkam, mana mutasyabihat, mana mutlak, mana muqayyad, itu adalah orang-orang yang punya hikmah. Maka ulama levelnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu dari kecil. Dari kecil dah mereka hafal Quran, mereka paham Quran dari kecil. Dan terus mereka adalah samudra ilmu, samudra yang tiada bertepi.
Tak lama kemudian umur 13 tahun hafal hadis. Jadi kalau datang kepada gurunya, kata Imam Malik, "Wahai Syafi'i, coba bawa orang baca hadis." Kata Imam Syafi'i, "Saya, Pak Imam, saya apa? Saya bisa hafal, bukan baca, saya bisa hafal." "Bisa kamu?" "Bisa." "Coba baca." Rupanya Imam Syafi'i bukan baca hafal, dia hafal hadis. Tidak pernah orang bayangkan yang sekian jilid itu beliau hafal. Tidak berhenti beliau hafal. Kemudian beliau berhenti bacaannya. Kata Imam Malik, "Kenapa kau berhenti?" "Pak Imam, saya khawatir mungkin Pak Imam bosan saya baca panjang sekali." "Oh enggak, silahkan lanjutkan, silahkan." Karena Imam Syafi'i ini punya fasahah, suara yang bagus, tidak serak-serak basah kayak suara saya tuh. Indah suaranya. Makanya orang-orang Arab, orang-orang waktu itu mengatakan kalau mereka kepingin menangis, mereka bilang tajauh Ka'bah ya. Tu ada Syafi'i, kalau dia baca Quran tu mereka meneteskan air mata. Makanya kalau beliau sudah baca Quran tu jemaah menangis semua. Maka musuh-musuh langsung beliau berhenti. Rupanya beliau tahu ada orang mendengar saya baca. Beliau berhenti. Untuk apa? Agar beliau tidak mau dipuji-puji orang. Beliau ingin ikhlas membacanya. Berhenti. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kemampuan hikmah. Kata Ibnu Abbas, hikmah al-ma'rifatu bil Quran, kemampuan untuk membaca Al-Quran, kemampuan memahami Al-Quran, memahami hukumnya, muhkamnya, mutasyabihatnya, gharaibul Quran dan sebagainya. Karena Al-Quran adalah samudra yang tiada bertepi. Allah mengatakan "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Andai kata lautan menjadi tinta untuk menulis Al-Quran, maka Allah mengatakan tinta daripada lautan ini akan habis. Padahal ayat Allah Subhanahu wa taala sangat luas adanya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, kita ini kayaknya membaca ayat ini sudah berkali-kali ini. Mungkin saya sudah pernah beberapa kali baca ayat ini, tetapi rasa-rasanya baru kita baca. Lagi datang baru kita baca. Begitulah Al-Quran, selalu mendatangkan sesuatu pemahaman, sebuah gambaran semangat baru dalam pemahaman Al-Quran. 3236 ayat atau 6666 ayat dibaca berkali-kali dibaca. Tapi adakah orang mengatakan bosan? Nah, justru orang yang sering membaca Al-Quran itu semakin menambah kerinduan kepada Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i itu, beliau kalau Ramadan itu, kita berapa kali khatam Quran dalam Ramadan? Kan insyaallah kalau kita insyaallah kalau oleh kali itu insyaallah banyak. Enggak di luar itu sedikit yang bisa mengkhatam. Tapi Imam Syafi'i dalam satu Ramadan itu beliau bisa mengkhatamkan 60 kali. 60 kali. Dan jemaah rahmatullah, 60 kali ini di mana beliau khatam? Beliau khatamkan Al-Quran di dalam salatnya. Langsung yang khatam. Billahi minasyaitonir rajim. Jadi beliau kalau sudah masuk dengan Al-Quran itu, itulah sebenarnya nikmat yang paling puncak. Hanya tinggali. Ya, jadi bisa menikmati. Makanya kami memahami begini, tidak semua nikmat dapat dinikmati. Ya enggak? Kan enggak semua. Mestinya sakit ego. Nasi kambing. Nasi kambing. Enggak enak. Sekarang kita tanya, yang enggak enak daging kambing atau kitanya? Apa yang enggak enak sekarang? Ego apa? Jadi tidak semua nikmat dapat kita nikmati. Saya pikir banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak semua bisa kita nikmati.
Makanya kita jarang mengucapkan alhamdulillah, karena nikmat yang Allah berikan tidak pernah kita nikmati. Na makanan, ternak makanan, na minuman, hana mengatakan lah kau. Ya, jadi semua yang dihidangkan semua tak enak. Maka pijawut tetapi bukan karena nikmat Allah itu tidak bisa kita nikmati. Jadi orang yang punya hikmah itu jamaah dirahmati Allah, sedikit apapun nikmat Allah itu mereka bisa nikmati. Bukan menyada puasa, ya kita puasa. Itu teh yang kita minum bulan Ramadan itu kan teh yang biasa juga, tapi beda enggak rasanya? Wadai tajib sang dalam surga, mengata teh. Padahal teh biasa aja. Kenapa? Karena di sana kita nikmati. Farhatani, ya. Lisaimi farhatani kan begitu. Orang puasa ada dua kegembiraan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Satu kali ketika dia berbuka puasa, satu kali ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah dirahmati Allah, banyak nikmat yang belum kita nikmati. Marilah dari sekarang kita nikmati. Kalau kita tarik nafas, alhamdulillah, enak kali tarik nafas. Bayangkan kalau saya sesak. Jadi kita bayangkan sebaliknya, agar kita nikmati itu. Cimanya sesak nafas, sampai meninggal, kedegleong. Jadi coba kita bayangkan. Kalau kita minum, kita bayangkan kalau kering, tidak hujan turun, apa yang terjadi jemaah dirahmati Allah. Pernahkah kita bayangkan suatu negeri yang tidak ada air turun? Jadi begitulah kira-kira agar nikmat yang ada ini keluar kalimah alhamdulillah, at'amani wasaqani waj'alani minal muslimin. Keluar kalimah alhamdulillah karena kita bisa menikmatinya. Allah, guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, qala Qatadah wa Mujahid, al-hikmatu at-tafaqquh fil Quran. Jadi kata Mujahid, makna hikmah ini tafaqquh. Apa tafaqquh itu? Tafaqquh itu adalah al-fahmul amiq, memahami mendalam. Memahami itu ada lapisannya. Lapisan pertama, ya kan? Lapisan kedua, lapisan ketiga. Jadi dia berlapis-lapis memahami. Maka orang yang tafaqquh fil Quran, orang yang mendalami dalamnya samudra Al-Quran itu seperti orang yang berenang dalam lautan. Kalau orang berenang dalam lautan, jemaah rahmatullah, kalau di atas lautan itu apa rasanya? Suwum, hai kena madara suwum, panas pak. Tapi waktu tak senang mana, rupanya dingin di bawah pak, dingin. Tapi yang bisa berenang, ya ambil bawah tu, yang bisa lebih ya. Tapi kalau kita bisa berenang, ada ilmu tentang apa namanya oceanografi, ilmu tentang kelautan. Kita rupanya ada permata pak. Rupanya pakai alat segala dia senang. Rupanya enggak, dia naik-naik ke atas. Kenapa? Karena dia menikmati mutiara yang sangat berharga di dalam lautan yang lepas itu. Tapi hai bapaknya kok baca Quran kan ada piu-piu kok. Itu yang masih orang hai dah baca ali. Masih orang dengar je tu. Karena di kampung dia kadang-kadang punya orang hai dengar apa berlaku. Dia gacok Quran baca, golong auzubillah dengar je. Jadi rupanya beda-beda orang ketika dia membaca Al-Quran, sama dengan beda ketika orang menyelam di dalam lautan. Maka at-tafaqquh, orang yang tafaqquh ini artinya orang yang mendalami, bukan hanya dia memahami tapi mendalami. Jadi al-fiqh adalah al-fahmul amiq, pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya punya foto, ini misalnya foto ini kan kalau saya lihat, Bapak lihat, orang yang punya foto lihat, itu beda-beda kesannya. Beda-beda kan kesannya. Ada orang lihat foto, dia teteskan air mata, geram, dia menangis. Ada juga hebat kali ya. Ada juga alah biasa aja. Apa yang beda? Yang satu, inilah istrinya yang dulu pernah dengan beliau. Dia bangun kehidupan ini, hari dia beli mobil dan sebagainya, dia ringan.
sekarang sudah kembali kepada Allah. Tetesan air mata bermakna bagi dia. Tapi kita biasa aja. Itulah makna kira-kira tafaqquh. Jadi orang yang sudah memahami Al-Quran, ayat per ayat dia baca itu meneteskan air mata. Makanya ketika Baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar As-Siddiq jadi imam, kata Aisyah, ya Rasulullah, bani Abu Bakar huwa rajulun raqiqul qalbi. Enggaknya dia Rasul laki-laki yang sangat halus hatinya, lembut hatinya. Kalau baca agak gemuk. Rajulun raqiq. Raqiqnya jemaah rahmatullah punya tepung yang tatop ya. Lipe halus dah. Cepat kali menangis. Jadi orang yang paling bagus adalah orang yang mudah tersentuh. Ada orang yang tersentuh. Ya sama. Iga bemo ngau kim. Bahkan nemu orang ni ndak mau tersentuh. Kenapa? Karena qasiyal qalbi, hati yang kasar. Qasad qulubuhum, keras hati mereka. Kenapa keras hati? Mungkin banyak maksiat, mungkin banyak makanan-makanan yang kurang halal. Mungkin karena setiap maksiat yang kita kerjakan adalah nuqtatus sauda, titik hitam dalam hati kita. Semakin banyak titik hitam itu, maka semakin keras bawaan kita, hati kita. Tapi semakin bersih halus hati kita ini, semakin tersentuh. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, coba kita lihat anak-anak itu dia enak tidur kapan? Kalau sudah menangis. Anak mi yang lihimu cukup mangat dengan ni. Maka tanya mi kena mangat dengan cuba jalan. Buat tamu ile. Ya, kalau bisa. Kalau bisa. Makanya kalau engkau baca Quran maka fabki, hendaklah engkau menangis. Fa in lam tastati' bila kau tidak dapat fatatabaka, maka hendaklah pura-pura menangis. Awal pura-pura, lama-lama dia akan datang air mata. Jadi jemaah rahmatullah, menangis ini bukan hal perkara yang mudah. Enggak bisa. Yang mihino dah pakai muak, haitim, makin dekim tu. Mungkin ayo nangis semua, 1 2 3 dekim nanu. Jadi raqiq al-qalbi. Jadi Abu Bakar ni adalah orang yang berhati lembut. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, baik ni Abu Bakar ke ibu-ibu bagah tak temu. Jadi hal-hal ayat bacaan dia. Tak bawa ayat pokoknya temu juga hanya. Jadi itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang banyak menangisnya, mungkin itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini makna at-tafaqquh fil Quran. Orang yang mendalami Al-Quran. Mendalami Al-Quran bukan hanya huruf-hurufnya saja. Tidak membaca sekedar huruf yang tersurat, tapi ada makna yang tersirat. Ketika dzalikal kitabul la raiba fi, ngendih bukan hanya dzalikal kitabul, tapi makna yang tersirat dari ayat yang dia bacakan. Macam mana bisa begitu? Harus pertama lewat ilmu, lama-lama dapat hikmah. Jadi tidak bisa langsung menangis. Tentu kita dengan ilmu, lama-lama dapat hikmah. Kalau orang dapat hikmah, baru dia bisa meneteskan air mata. Karena hikmah diperoleh dengan tetesan air mata. Itu jemaah rahmati Allah. Lalu makna yang ketiga, al-hikmatu al-isabatu fil qawli wal fi'li. Jadi kata Mujahid, hikmah ini adalah kebenaran, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Benar ucapnya, benar amalnya. Ini namanya hikmah. Jadi apa yang beliau sampaikan, itu yang beliau amalkan. Apa yang beliau amalkan, nanti itulah yang beliau sampaikan. Makanya oleh karena itu kita yang menyampaikan ini was apakah yang kita sampaikan ini mampu enggak kita amalkan? Mungkin jamaah yang mendengar ini lebih banyak mengamalkan daripada menyampaikan. Mungkin kita yang menyampaikan, apakah sejalan enggak apa yang kita amalkan?
Karena Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau amalkan? Sangat besar di hadapan Allah mengatakan apa yang tidak teramalkan. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, ketika amal sejalan dengan ucap, maka itu disebut dengan al-hikmah. Ucap itu adalah amal, amal itu adalah ucap, maka itu adalah al-hikmah. Maka oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami mengamalkan apa yang terucap dan terucap apa yang teramalkan, agar kami memperoleh hikmah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Jemaah rahmatullah, mungkin demikianlah kajian kita pada kesempatan yang mulia ini, beberapa makna al-hikmah. Semoga kita Allah berikan hikmah dalam hidup kita, dan itu anugerah yang sangat istimewa.